Selamat siang jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Renungan kita siang hari ini diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ke-58 dengan judul Merenungkan Kembali Kebangkitan. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 3 sampai 5 adalah pengakuan iman yang paling penting di dalam kekristenan. Kebangkitan membuktikan bahwa Allah telah menerima pekerjaan keselamatan Tuhan Yesus di atas kayu salib, yaitu Yesus disalibkan untuk dosa-dosa kita, mati untuk dosa-dosa kita, dan menyelesaikan pekerjaan penebusannya bagi umat manusia. Tubuh Yesus dikuburkan, membuktikan bahwa kematiannya itu adalah nyata. Sama seperti manusia, benar-benar mati. Ini adalah dasar dari iman Kristen. Menurut Alkitab dia bangkit pada hari ketiga. 11 murid berkata dengan pasti, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada mereka. Dan kepada Simon, Lukas pasal yang ke-24 ayat 34, dia menampakkan diri kepada Petrus dan Yakobus. Dia juga menampakkan diri kepada lebih dari 500 pengikut. Dan ada orang yang telah menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ketiga. Dia juga menampakkan diri kepada Paulus di dalam perjalanannya ke Damsyik. Karena kebangkitan Kristus adalah hal yang sungguh terjadi. Iman kepada Kristus sama sekali tidak sia-sia. Ini menunjukkan setidaknya ada 4 poin utama. Yang pertama, kebangkitan menunjukkan bahwa Yesus telah mengalahkan kematian. Sungguh, penderitaan datang terlebih dahulu dan kebangkitan datang kemudian. Melalui kebangkitan, maka penderitaan digenapi dan dinyatakan. Yang berarti bahwa penderitaan telah berakhir dan kematian telah diatasi. 1 Korintus pasal 15 ayat 54. Dengan Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14. Bahkan bahwa kemenangan dan harapan. Yang kedua, kebangkitan mengungkapkan identitas Yesus Kristus. Menurut Roh kekudusannya dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Bahwa ia adalah anak Allah, Roma pasal 1 ayat 4. Jika Yesus Kristus mati dan bangkit, maka dia hanyalah orang biasa yang tidak menjadi objek iman kita kalau Yesus tidak bangkit. Yang ketiga, kebangkitan menunjukkan kepada kita bahwa era baru telah dimulai. Perjanjian baru berulang kali menyebutkan bahwa kebangkitan Yesus Kristus itu terjadi pada hari yang ketiga setelah kematiannya. Seperti Matius pasal 16 ayat 21. Dan beberapa kitab yang lain, Lukas, Kisah Para Rasul, dan 1 Korintus pasal 15 ayat 4 ini. Kehidupan Yesus Kristus tidak hanya dibagi menjadi 2 bagian. 33 tahun sejak lahir sampai mati, dan 40 hari sampai kebangkitan dan kenaikan. Ia juga membawa seluruh sejarah manusia ke era yang baru, yaitu langit dan bumi yang baru pada akhir zaman. Namun saat ini kita juga diberi kesempatan dapat menikmatinya. Kita bisa melihat di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-21 ayat 1 sampai yang kedua. Oke, yang keempat, kebangkitan Kristus mengungkapkan kebangkitan mereka menjadi milik Kristus. Kristus adalah buah sulung. Di ayat yang ke-23, 1 Korintus pasal 15. Bagaimana dia dibangkitkan di masa lalu dan bagaimana kita akan dibangkitkan ketika dia datang kembali. Oleh karena itu, hari ini iman kita dapat berakar dan berdasar dan harapan kita mempunyai landasan yang pasti. Ada beberapa hal yang dapat jadi refleksi kita. Kebangkitan Kristus memberikan harapan hidup kekal dan mengubah hidup dunia. Apakah mengubah hidup saya? Amin. Demikian renungan kita siang hari ini. Tuhan memberkati.